rasula ba'dahu amma ba'du. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, di mana kita berharap dan meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan bertambahnya ilmu kita dengan bertambahnya iman kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Tabaraka wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin penting di dalam pembahasan tentang surga, berkaitan dengan makanan dan minuman penduduk surga. Insyaallah Tabaraka wa taala kita akan membahas pembahasan berikutnya di bab ini, dimulai dari poin yang ke-18, yaitu tentang sifat penduduk surga. Biidznillah Tabaraka wa taala. Baik, untuk kesempatan kali ini kita insyaallah Tabaraka wa taala akan minta kesediaan kepada Ibu Juniba mungkin ya. Apakah bisa membacakan materi kita di siang hari ini? Baik, jika belum bisa, Ibu Darmawati mungkin ya. Afwan Ustadz, Ibu Darmawati matanya kurang awas. Oh iya, afwan lupa. Ibu. Artinya matanya berfasad. Iya. Nah, insyaallah. Ibu Endang kalau begitu. Ustaz. Saya syukran, jazakillah khair. Iya. 18 nih Ustaz. Iya benar, 18 tentang sifat penduduk surga. Bismillahirrahmanirrahim. 18 sifat penduduk surga. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, penduduk surga masuk ke dalam surga dalam keadaan tidak berjenggot, tanpa rambut di tubuh mereka, dan berusia 30 atau 33 tahun. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, bertubuh seperti Adam alaihissalam yang tingginya 60 zira. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kelompok pertama umatku yang masuk surga ialah orang-orang yang berwajah bagai bulan purnama. Kemudian berikutnya ialah orang-orang yang berwajah bagai bintang yang paling terang di langit. Mereka tidak membuang air besar, air kecil, ingus maupun ludah. Sisir mereka dari emas, wewangian mereka dari kayu gaharu, keringat mereka berbau minyak kasturi. Istri-istri mereka para bidadari, akhlak mereka seperti akhlak seorang laki-laki, dan rupa mereka sama-sama serta setinggi Adam, yaitu 60 hasta. Mengenai akhlak mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Quran Surat Al-Hijr ayat 47. Allah menceritakan perihal pertemuan hati mereka dan wajah-wajah mereka. Di dalam hadis yang terdapat dalam As-Sahihain disebutkan, tidak ada perselisihan dan kebencian di antara mereka. Hati mereka sama seperti satu orang.
mereka bertasbih setiap pagi dan sore. Masya Allah, barakallahu fiqih. Baik, di poin ke-18 ini, Al-Mu'allif membawakan kepada kita tentang pembahasan sifat penduduk surga. Di mana ya, beliau katakan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati al-jannata jurdan murdan mukahhalina abna'a 30 aw 33 sanatan." Penduduk surga itu masuk ke dalam surga dalam keadaan tidak berjenggot, tidak ada rambut atau tanpa rambut di tubuh mereka, dan berusia 30 atau 33 tahun. Jadi memang ini merupakan usia puncak kesempurnaan seorang manusia, di mana mereka di usia tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan usia mereka di dalam surga. Baik, kemudian di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan tentang bagaimana ya sifat fisik para penduduk surga. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala surati abihim Adam sittuna dira'an." Di mana mereka penduduk surga itu bertubuh seperti Adam, bapak mereka, yang tingginya 60 dira'. Satu dira' itu adalah satu hasta. Berarti 60 dira' adalah 60 hasta. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelompok pertama umatku yang masuk surga ialah orang-orang yang berwajah bagai bulan purnama." Sangat ya bersinar, sangat terang, sangat memukau wajah mereka. Kemudian berikutnya ialah orang-orang yang berwajah bagai bintang yang paling terang di langit. Tentu di sini bisa kita ya bedakan antara sinar purnama dengan sinar bintang. Mereka tidak membuang air besar. Di dalam surga tidak ada yang buang air besar. Mereka tidak membuang air kecil. Mereka tidak membuang ya ingus maupun ludah. Sisir mereka dari emas, wewangian mereka dari kayu gaharu. Keringat mereka berbau minyak kasturi, istri-istri mereka para bidadari, akhlak mereka seperti akhlak seorang laki-laki, dan rupa mereka sama-sama serta setinggi Adam, yaitu 60 hasta. Maknanya di sini ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka itu adalah hati seorang laki-laki. Maknanya tidak ada perselisihan di dalam surga. Akhlak mereka seperti akhlak seorang laki-laki. Maknanya tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan, tidak ada sengketa di dalam surga. Mengenai akhlak mereka, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 47, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin." Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Dan inilah di antara aktivitas para penduduk surga, mereka ya menikmati fasilitas yang ada di dalam surga dengan keharmonisan persaudaraan yang kuat. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang pertemuan hati mereka dan wajah-wajah mereka. Di dalam hadis yang terdapat di dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim disebutkan, Nabi bersabda, "La ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha qulubuhum ala qalbin rajulin wahidin yusabbihunallaha bukratan wa asyiyatan." Tidak ada perselisihan dan kebencian di antara mereka.
Ya, mereka saling menyayangi, mereka saling berdamai, dan ini adalah salah satu kenikmatan surga. Hati mereka sama seperti satu orang. Mereka bertasbih setiap pagi dan sore. Insyaallah ini bagaimana tentang sifat penduduk surga, baik dari sifat ya tubuh mereka yang zahir maupun karakter dan akhlak mereka. Baik, berikutnya yang ke-19 adalah tingkatan penduduk surga yang paling rendah. Silakan dilanjut, Ibu. 19. Tingkatan penduduk surga yang paling rendah. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Robnya, apa tingkatan penduduk surga yang paling rendah? Maka dia Allah berfirman, seseorang yang datang sesudah masuknya semua penduduk surga ke dalam surga. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Lalu ia menjawab, wahai Robku, bagaimana aku akan masuk sementara orang-orang telah tinggal di tempat-tempat mereka dan mengambil bagian mereka. Lalu dikatakan kepadanya, relakah kamu bila kamu memiliki seperti apa yang dimiliki penguasa di dunia? Dia menjawab, aku rela wahai Rob. Lalu Allah berfirman kepadanya, bagimu semua itu ditambah seperti itu, dan ditumbuh seperti itu lagi, dan ditambah seperti itu lagi. Lalu untuk yang kelima kalinya, orang itu berkata, aku rela wahai Rob. Allah lalu berfirman, bagimu semua ini ditambah 10 kali lipatnya, dan bagimu apa yang diinginkan oleh nafsumu dan yang disenangi oleh matamu. Musa bertanya lagi, wahai Robku, tingkatan mereka yang paling tinggi. Allah berfirman, mereka ialah orang-orang yang kemuliaannya ingin aku tanam dengan tanganku sendiri, dan aku sembunyikan dahulu dari mereka, sehingga kemuliaan itu belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam hati. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang ke-19 adalah tingkatan penduduk surga yang paling rendah. Jadi kalau kita sudah tahu apa saja yang didapatkan oleh penduduk surga yang paling rendah, level mereka di surga, maka ya yang di atas mereka tentu akan menjadi lebih ya indah, lebih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan dan mereka dapatkan dari Allah. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Rabbnya, apa tingkatan penduduk surga yang paling rendah? Maka Allah berfirman, seseorang yang datang sesudah masuknya semua penduduk surga ke dalam surga. Berarti ini menunjukkan orang ini adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ya, setelah penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, Allah akan keluarkan dari neraka para muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Baik, orang yang terakhir di antara mereka dialah yang paling rendah tingkatannya di dalam surga. Nah, di sini dikatakan ya, ketika orang itu didatangkan, ya, dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga. Lalu ia menjawab, wahai Rabbku, bagaimana aku akan masuk ke dalam surga sementara orang-orang ya telah tinggal di tempat-tempat mereka dan mengambil bagian mereka. Dalam hadis diriwayatkan, yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dikhayalkan bagi orang tersebut surga itu menjadi penuh. Ya, dia berkhayal bahwasanya surga itu sudah penuh. Dia berpendapat surga itu sudah penuh. Kenapa? Karena semua orang sudah masuk ke dalam surga, para penduduk surga masih masuk sudah masuk ke dalam surga dan tidak ada lagi tempat kosong di dalam surga. Ya, bagaimana saya bisa masuk ke dalam surga sedangkan
surga itu sudah penuh. Lalu dikatakan ya kepadanya, relakah kamu bila kamu memiliki seperti apa yang dimiliki penguasa di dunia? Ya. Maukah kamu diberikan ya kekuasaan, kenikmatan, fasilitas sebagaimana yang didapatkan oleh penguasa di dunia? Maka ia menjawab, aku rela wahai Rabb. Lalu Allah bertanya, ya kembali, Allah Azza wa Jalla berfirman kepadanya, bagimu semua itu, kenikmatan di dalam dunia sebagai penguasa di dunia, ditambah seperti itu lagi dan ditambah seperti itu lagi, ya 3 kali lipat. Lalu untuk yang kelima kalinya orang itu berkata, aku rela wahai Rabb. Allah Ta'ala lalu berfirman, bagimu semua ini ditambah 10 kali lipatnya lagi. Dan bagimu apa yang diinginkan oleh nafsumu dan yang disenangi oleh matamu. Jadi Allah Azza wa Jal bukan hanya ya memberikan tempat baginya di surga, ya, tapi Allah Azza wa Jalla melipat gandakan baginya keinginan apa yang dia inginkan di dalam surga. Dalam riwayat Muslim ceritakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berkata kepadanya, tamanna, berangan-anganlah, ya. Ingin apa kamu? Ya. Ayo, ingin apa? Disebutkan semua apa yang dia inginkan. Sampai kemudian dia sudah tidak bisa lagi menyebutkan apa yang dia inginkan. Allah ingatkan kepadanya, bukankah kamu menginginkan ini disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengatakan, wahai Rabbku, iya, aku ingin itu dan ingin ini, ingin. Diiyakan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah disebutkan itu semua dan tidak ada lagi yang ingin dia inginkan, Allah Azza wa Jalla lipat gandakan semua apa yang dia ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkali lipat, 10 kali lipat. Ya. Maka di dalam riwayat ini dikatakan setelah Allah Azza wa Jalla berkata kepadanya, bagimu apa yang diinginkan oleh nafsumu dan apa yang disenangi oleh matamu, Musa bertanya lagi, wahai Rabbku, tingkatan mereka yang paling tinggi. Allah Ta'ala berfirman, karena tadi kan tingkatan yang paling rendah ditanyakan. Sekarang bagaimana tingkatan mereka yang paling tinggi di dalam surga? Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang kemuliaannya, ya, kemuliaan mereka, kenikmatan, fasilitas yang mereka dapatkan di dalam surga, aku tanam dengan tanganku sendiri dan aku sembunyikan dahulu dari mereka. Sehingga kemuliaan itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di dalam hati. Baik, insya Allah ini suatu kenikmatan yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang yang menjadi orang-orang yang berada di tingkatan paling tinggi di dalam surga. Baik, berikutnya yang ke-20 adalah wanita-wanita di surga. 20 wanita-wanita surga. Allah Azza wa Jalla berfirman, Wabashiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha aswajum mutahharah wahum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 25. Ibnul Qayyim berkata yang rangkumannya, di dalam ayat ini Allah menghimpun kenikmatan tubuh dengan surga-surga dan apa saja yang ada di dalamnya, berupa sungai-sungai dan buah-buahan, kenikmatan jiwa dengan istri-istri yang disucikan, serta kenikmatan hati dan penyejuk mata dengan mengetahui keabadian hidup ini yang tidak pernah rusak. Istri-istri mereka disucikan dari haid, kencing, nifas, berak, ingus, ludah, serta setiap yang kotoran
dan kejelekan yang biasa dialami wanita-wanita dunia. Hati mereka juga disucikan dari akhlak-akhlak yang buruk dan sifat-sifat tercela. Lisan mereka disucikan dari perkataan keji dan kotor. Mata mereka disucikan dari mengharap pada selain suami-suami mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَزَوَّجْنَاهُمْ bihurin ain, dan kami berikan kepada mereka bidadari. Ad-Dukhan ayat 54. Al-hur ialah bentuk jamak dari kata haura, yang berarti wanita muda, cantik, mempesona, berkulit putih dan bermata yang sangat indah. Mujahid berkata, al-haura ialah wanita yang matanya putih karena kulitnya yang bersih dan warna kulitnya yang bersih. Yang benar, kata al-hur ialah diambil dari kata al-hur, warna putih dalam mata, yang berarti sangat putih dan hitam matanya. Karena itu ia meliputi dua hal. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa indahum qasiratul tarfi atrob, dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Sod ayat 52. Artinya, pandangan mereka hanya terbatas pada para suami mereka, sehingga mereka tidak menginginkan selain mereka. Firman Allah, sebaya umurnya. Ibnu Abbas dan para ahli tafsir lain mengatakan, usia-usia mereka sama, tanggal lahir mereka juga sama, yaitu 33 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pergi berperang di jalan Allah pada pagi hari atau petang hari lebih baik daripada dunia seisinya. Dan tali busur salah seorang di antara kalian atau tempat cambuknya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andaikan ada salah seorang wanita dari penghuni surga menampakkan diri ke dunia, tentu ia mampu memenuhi antara keduanya dengan aroma yang harum dan menyinari di antara keduanya. Dan kerudung di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga ialah orang-orang yang wajahnya bagai bulan purnama. Lalu berikutnya ialah orang-orang yang wajahnya bagai bintang berkilau di langit. Masing-masing mereka mendapat 2 istri yang sumsum tulang betisnya terlihat dari luar dagingnya. Dan di surga tidak ada orang yang bujang tanpa jodoh. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Di pembahasan yang ke-18 tentang sifat penduduk surga, beliau berkata, Mu'adz bin Jabal, tentang poin yang ke-20, ya, wanita-wanita surga, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Ini adalah kuncinya. Siapa penduduk surga? Mereka adalah orang yang beriman dan berbuat baik. Amanu wa amilus shalihat. Kabar gembira apa yang disampaikan kepada mereka? Bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, yang rangkumannya adalah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menghimpun kenikmatan tubuh
dengan surga-surga dan apa saja yang ada di dalam surga. Berupa sungai-sungai dan buah-buahan, kenikmatan jiwa dengan istri-istri yang disucikan, serta kenikmatan hati dan penyejuk mata dengan mengetahui keabadian hidup ini yang tidak pernah rusak. Istri-istri mereka disucikan dari haid, tidak ada kotoran, ya, tidak ada kencing, tidak ada nifas, tidak ada berak, ingus, ludah, serta setiap yang sifatnya kotoran dan kejelekan yang biasa dialami oleh wanita-wanita di dunia. Itu tidak ada kelak nanti di surga. Hati mereka juga disucikan dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang jelek, sifat-sifat yang tercela. Jadi bukan saja sekedar fisiknya, tetapi hatinya juga suci dan bersih. Lisan mereka disucikan dari perkataan keji dan kotor, ya. Dari pasangan yang perkataannya perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Mata mereka disucikan dari mengharap pada selain suami-suami mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, dan kami berikan kepada mereka bidadari. Ad-Dukhan ayat 54. Al-Hur ialah bentuk jamak dari kata haura, yang berarti wanita muda, cantik, mempesona, berkulit putih, bermata yang sangat indah. Mujahid Ibn Jabr, muridnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata, al-haura ialah wanita yang matanya putih, ya, karena kulitnya yang bersih, warna kulitnya yang bersih. Yang benar kata al-hur diambil dari kata, ya, hur dalam mata. Maksudnya warna putih dalam mata. Yang berarti sangat putih. Yang berarti, ya, sangat putih dan hitam matanya. Karena itu ia meliputi dua hal. Baik, jadi putih di matanya dan putih yang ada di kulitnya. Allah Ta'ala berfirman, wa indahum qasiratut tarfi atrab. Dalam surat Shad ayat 52, dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Baik. Artinya pandangan mereka hanya terbatas pada para suami mereka, sehingga mereka tidak menginginkan selain mereka. Nah, ini ya sifat bidadari yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya yang mereka harapkan, mereka inginkan, mereka lihat hanyalah suami-suami mereka saja. Firman Allah Ta'ala, sebaya umurnya. Ibnu Abbas dan para ahli tafsir yang lain mengatakan, usia-usia mereka itu sama. Tanggal lahir mereka juga sama. Ya, usia mereka itu 33 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Pergi berperang di jalan Allah pada pagi hari atau pada petang hari itu lebih baik daripada dunia seisinya. Walaqabu qausi ahadikum aw mawdi'u qaidihi yakni sautihi minal jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, tali busur salah seorang di antara kalian atau tempat cambuknya seseorang dari kalian, ya, di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi barang-barang itu kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, maka itu lebih baik. Ya, di sini Nabi memberikan perumpamaan laqabu qaus dan maudhi'u saut. Ya, yang pertama adalah tali busur. Sekedar tali busur di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian tempat cambuk, ya, tempat cambuk di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Walau ittala'at imra'atun min nisa'i ahlil jannati ilal ardi lamala'at ma bainahuma rihan wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Andaikan ada salah seorang wanita dari penghuni surga menampakkan diri ke dunia, tentu ia mampu memenuhi di antara keduanya dengan aroma yang harum dan menyinari di antara keduanya. Ya. Kemudian disebutkan dan kerudung di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri wallati taliha ala adwa'i kawkabin durriyyin fis sama' wa likulli imri'in minhum zawjatan yura mukhu suqihima min wara'il lahmi wa ma fil jannati a'zabu." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelompok pertama yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang wajahnya bagai bulan purnama. Lalu berikutnya adalah orang-orang yang wajahnya bagai bintang yang berkilau di langit. Masing-masing mereka mendapatkan 2 istri yang sungsum betulang betisnya terlihat dari luar dagingnya. Dan di surga tidak ada orang yang bujang, yang tidak memiliki pasangan. Baik. Nah, berikutnya di poin yang ke-21, melihat wajah Allah Ta'ala, dan ini merupakan puncak kenikmatan yang didapatkan oleh penduduk surga di dalam surga. 21, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mukminin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Al-Qiyamah ayat 22-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Yunus 26. Yang dimaksud ziyadah atau tambahan di sini ialah melihat kepada wajah Allah, dan al-husna ialah surga. Diceritakan dari Suhaib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Azza wa Jalla, surat Yunus ayat 26. Lalu beliau bersabda, jika para penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke neraka, maka ada penyeru yang berseru, wahai para penghuni surga, sesungguhnya kalian mempunyai janji di sisi Allah yang hendak dipenuhinya bagi kalian. Mereka bertanya, apa itu? Bukankah dia telah memberatkan timbangan kami, memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga dan melindungi kami dari neraka? Beliau bersabda, lalu dia menyibak tabir dan mereka pun memandangnya. Allah tidak memberi sesuatu yang lebih mereka cintai dari memandangnya. Inilah puncak kebaikan dan puncak kenikmatan. Semua kenikmatan yang telah kami sebutkan di atas menjadi terlupakan di sisi kenikmatan ini. Hal itu bukan karena puncak kebahagiaan penduduk surga saat berjumpa dengannya, namun kenikmatan-kenikmatan surga tidak ada apa-apanya jika dinisbatkan dengan kenikmatan bersama dengannya Allah. Bersua dengannya. Barakallahu fiik, jazakillah khair. Di poin yang ke-21 dan merupakan puncak kenikmatan penduduk surga di dalam surga adalah an-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini dalil bahwasanya penduduk surga itu akan melihat kepada Allah. Wajah-wajah mukminin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Ya, ini dalil bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah Azza wa Jalla di dalam surga. Allah Azza wa Jalla berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Jadi bonusnya,
Ya, tambahan itu yang dimaksud dengan ziyadah atau tambahan di sini adalah melihat kepada wajah Allah. Dan al-husna ialah surga. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka surga dan tambahannya. Tambahannya berarti an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah. Diceritakan dari Suhaib, ia berkata Rasulullah SAW membaca firman Allah Azza wa Jalla, ya, dalam surat Yunus ayat 26 ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lalu beliau bersabda, jika para penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka ada penyeru yang berseru, wahai para penghuni surga, sesungguhnya kalian mempunyai janji di sisi Allah yang hendak dipenuhi Allah bagi kalian. Mereka bertanya, apa itu? Ya, janji di sisi Allah apa? Maksudnya apa lagi? Karena mereka sudah mendapatkan semuanya. Ya, mereka sudah mendapatkan kenikmatan, mereka sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa di dalam surga. Mereka sudah terpenuhi semua hasrat, ya, semua nafsu mereka, ya, semua apa yang mereka inginkan itu sudah mereka dapatkan di dalam surga. Ketika dikatakan kepada mereka akan ada lagi yang mereka dapatkan, mereka bertanya apa itu? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan kami? Bukankah Allah telah memutihkan wajah kami? Bukankah Allah telah masukkan kami ke dalam surga, melindungi kami dari neraka? Oh, itu sudah, ya, sudah. Mereka sudah bersyukur sekali, ya, atas karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka sehingga mereka masuk ke dalam surga. Kemudian beliau bersabda, lalu Allah menyibak takbir yang singkat, dibuka. Dan mereka pun memandang Allah Azza wa Jalla. Allah tidak memberi sesuatu yang lebih mereka cintai dari memandang Allah. Maka di sini, ya, al-mu'allif berkata, inilah puncak kebaikan dan puncak kenikmatan. Semua kenikmatan yang telah kami sebutkan di atas menjadi terlupakan di sisi kenikmatan ini. Maksudnya dari kenikmatan makanan, minuman, pakaian, ya, pasangan, ya, buah-buahan, semua kenikmatan-kenikmatan yang ada, semuanya menjadi terlupakan ketika melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Hal itu bukan karena puncak kebahagiaan penduduk surga saat berjumpa dengan Allah. Namun kenikmatan-kenikmatan surga tidak ada apa-apanya jika dinisbatkan dengan kenikmatan bersua dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, ini jadi tuntutan yang sangat, ya, detail pembahasan ketika seseorang itu, ya, meninggal dunia di alam barzakh, lalu kemudian dia dibangkitkan, apa saja yang terjadi ketika setelah dia dibangkitkan, sampai, ya, pembahasan tentang neraka, rincian-rinciannya, surga dan rincian-rinciannya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga di dalam buku ini dengan tema olahraga hati. Di sini, ya, pembahasannya, ya, sudah tidak lagi berkaitan dengan kematian, hari kiamat, alam barzakh, ya, kubur, kemudian surga dan neraka, tapi akan kembali ke pembahasan berkaitan dengan hati, ya, riyadhah, olahraganya hati seperti apa, amalan-amalan hati. Baik, barakallahu fiik, silakan dibaca Ibu. Nah, silakan dilanjut Ibu Endang. Yang buku ketiga ya Ustaz. Iya, buku ketiga. Ya, baru terkeluar tadi. Ya. Nah, yang agar amal tak sia-sia gitu Ustaz. Iya, benar. Ya. Agar amal tak sia-sia, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Fudail bin Iyad berkata, maksudnya adalah yang paling ikhlas dan benar amalnya. Orang-orang bertanya, wahai Abu Ali, amal apa yang paling ikhlas dan benar? Ia menjawab, amal yang ikhlas tapi tidak benar tidak akan diterima Allah. Demikian sebaliknya. Jika benar tapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Sampai amalan itu dilakukan dengan ikhlas dan benar. Amal yang ikhlas adalah amalan yang dikerjakan hanya untuk Allah semata. Sedangkan yang benar adalah amal yang sesuai dengan sunnah. Ia kemudian membaca firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajah lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Menyerahkan diri artinya menyerahkan tujuan dan amal perbuatan kepada Allah. Maksud amal kebaikan dalam ayat ini adalah mengikuti Rasulullah SAW dan sunnahnya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, yaitu amal-amal yang tidak sesuai dengan sunnah atau amal-amal yang dipersembahkan kepada selain Allah. Sebagian ulama salaf mengatakan, sekecil apapun perbuatan akan dipaparkan dua catatan, yaitu untuk apa amal tersebut dan bagaimana cara pelaksanaannya. Maksudnya, untuk apa kamu melakukannya dan bagaimana cara pelaksanaannya. Pertanyaan pertama berkenaan dengan alasan pelaksanaan dan motifnya. Apakah ia mengharapkan dunia, seperti ingin dipuji, takut dicerca orang, menarik simpati yang disegerakan, atau untuk menolak disegerakannya hal yang ia benci? Ataukah karena wujud penghambaan, mengharap kasih sayang, mendekatkan diri, dan mohon wasilah kepada Allah SWT? Inti dari pertanyaan ini adalah, apakah amal perbuatan yang Anda kerjakan ini untuk Rob Anda, atau demi memperoleh bagian Anda di dunia dan memenuhi hawa nafsu Anda sendiri? Sedangkan pertanyaan kedua, mengenai ketaatan kepada Rasulullah SAW dalam menjalankan penghambaan tersebut, artinya, apakah amal tersebut termasuk amalan yang disyariatkan Allah kepada Anda melalui lisan Rasulullah atau tidak? Pertanyaan pertama tentang ikhlas dan pertanyaan kedua tentang ketundukan pada sunnah. Karena Allah tidak akan menerima amalan tanpa disertai keduanya. Cara melepaskan diri dari pertanyaan pertama adalah dengan memurnikan keikhlasan. Dan cara melepaskan diri dari pertanyaan kedua adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan merealisasikannya dalam perbuatan. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Baik, tema kita sekarang adalah tentang agar amal tidak sia-sia. Jadi setelah dibahas tentang bagaimana kehidupan di negeri akhirat, ya, kembali lagi pembahasan tentang bagaimana agar usaha kita di dunia ini tidak menjadi sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau ada amalan yang sia-sia, ya, berarti pasti ada penyebab-penyebabnya. Apa yang menyebabkan amalan itu sia-sia? Ya, maka di sini kita akan membahas, ya, penyebab-penyebab itu yang menyebabkan amalan sudah dikerjakan, zahirnya baik, tapi kenapa sia-sia, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah itu adalah yang menjadikan mati ya dan hidup. Khalaqal mauta wal hayat. Allah itu yang menciptakan kematian dan kehidupan. Agar Allah menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Fudail bin Iyad berkata, maksudnya adalah yang paling ikhlas dan benar amalnya. Ya. Yang paling baik amalnya itu adalah yang paling ikhlas dan paling baik amalnya, paling benar amal. Benar ini berarti mengikuti tuntunan, ya, mengikuti contoh ajaran. Orang-orang bertanya, wahai Abu Ali, amal apa yang paling ikhlas dan benar? Ia menjawab, amal yang ikhlas tapi tidak benar tidak akan diterima Allah. Ya, sudah benar. Amalannya tidak benar. Tapi orangnya ikhlas, ya, orangnya ikhlas mengerjakan amalan itu hanya mengharapkan ridha Allah, tapi cara dia mengerjakannya itu tidak benar. Itu tidak diterima. Demikian sebaliknya, jika benar pelaksanaannya, kemudian prakteknya benar, tapi dia tidak ikhlas dalam mengerjakannya, juga tidak akan diterima. Sampai amalan itu dilakukan dengan ikhlas dan benar, baru kemudian amalan itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baru amalan itu menjadi tidak sia-sia, baru amalan itu menjadi bermanfaat. Amal yang ikhlas adalah amalan yang dikerjakan hanya untuk Allah semata. Ikhlas di sini bukan maknanya adalah melepas ridho, bukan. Ikhlas di sini amalan itu dikerjakan hanya untuk Allah semata. Sedangkan yang benar, amalan yang benar adalah amalan yang sesuai dengan sunnah. Amalan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan, diajarkan, dipraktekkan, dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian membaca firman Allah. Fudail bin Iyad. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Kahfi ayat 110. Mana di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka syaratnya ini, dua hal. Mengerjakan amal yang soleh, tidak menyekutukan Allah. Ya, kalau seorang itu tidak menyekutukan Allah dalam amalannya dan amalannya adalah amalan yang soleh, itu pasti akan bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Ini juga ayat yang menggabungkan dua hal tadi ya, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dalam beramal dan mengikuti sunnah Rasulullah dalam beramal. Kalau tadi Al-Kahfi ayat 110, ini An-Nisa ayat 125. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Yang pertama, ikhlas dalam beramal sudah. Kemudian yang kedua, wa huwa muhsinun, dan dia pun mengerjakan kebaikan. Ya. Jadi amalannya sudah benar dan dia pun ikhlas dalam niatnya. Menyerahkan diri artinya menyerahkan tujuan dan amal perbuatan kepada Allah. Maksud amal kebaikan dalam ayat ini adalah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya. Allah juga berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan. Mereka memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan yang dulu di dunia mereka kerjakan. Lalu kemudian Allah berfirman, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya, ini benar-benar siksaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, yang riya dalam beramal, yang sum'ah dalam beramal. Ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji, ya, ingin disanjung.
Ada siksaan yang kalau kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, ada siksaan yang sifatnya itu maknawi. Ya, siksaan maknawi diantaranya ini. Ada orang yang sudah beramal, gitu ya. Kemudian amalnya itu ditampakkan oleh Allah, perlihatkan oleh Allah, lalu kemudian amalan itu seketika dijadikan oleh Allah debu yang berterbangan. Ya, kenapa amalannya dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla bagaikan debu yang berterbangan? Karena mereka ketika mengerjakan amalan itu tidak terpenuhi dua syarat ini. Tidak ada keikhlasan, ya, tidak ada mutabaah. Ya, ada orang yang ikhlas tapi tidak mutabaah, ada yang mutabaah tapi tidak ikhlas. Ya, baik. Sebagian ulama salaf mengatakan sekecil apapun perbuatan akan dipaparkan. Dua catatan, yaitu untuk apa amalan tersebut diamalkan. Untuk siapa? Ya, untuk apa? Untuk kenikmatan duniawi kah? Untuk mendapatkan sanjungan manusia kah? Gitu ya. Apakah untuk mendapatkan ridha Allah? Agar Allah cinta dan senang kepadanya. Catatan yang pertama. Catatan yang kedua, bagaimana cara pelaksanaannya? Sesuai tidak dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW? Sesuai nggak dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Maksudnya, untuk apa kamu melakukannya dan bagaimana cara pelaksanaannya? Jadi setiap amalan apapun, sekecil apapun akan ada dua catatan ini. Pertanyaan pertama berkenaan dengan alasan pelaksanaan dan motifnya. Niatnya apa? Kamu melaksanakan itu motifnya apa? Niatnya apa? Apakah ia mengharapkan dunia, seperti ingin dipuji, takut dicerca orang, ya, ini juga masuk ke dalam hal-hal yang tidak boleh diniatkan. Bukan hanya sekedar ingin pujian saja, tapi takut dicerca orang, kemudian dia mengamalkan karena hal ini, karena dia takut dicerca orang, ini juga termasuk perkara yang tidak diperbolehkan dalam niat. Menarik simpati yang disegerakan, atau untuk menolak disegerakannya hal yang ia benci. Ataukah karena wujud penghambaan, mengharap kasih sayang, mendekatkan diri, dan memohon wasilah kepada Allah Azza wa Jalla. Niatnya apa nih? Baik. Inti dari pertanyaan ini adalah, apakah amal perbuatan yang Anda kerjakan ini untuk Rob Anda, atau demi memperoleh bagian Anda di dunia dan memenuhi hawa nafsu Anda sendiri? Sedangkan pertanyaan kedua, mengenai ketaatan kepada Rasulullah SAW. Dalam menjalankan penghambaan tersebut, artinya, apakah amal tersebut termasuk amalan disyariatkan Allah kepada Anda melalui lisan Rasulullah atau tidak? Ya, diajarkan sama Rasul tidak, dicontohkan tidak. Kalau tidak diajarkan, tidak dicontohkan, ya, berarti ini merupakan perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW dalam hal ibadah. Baik. Pertanyaan pertama tentang keikhlasan, niat, ya. Dan pertanyaan kedua tentang ketundukan pada sunnah. Karena Allah tidak akan menerima amalan tanpa disertai keduanya, tanpa disertai keikhlasan dalam beramal dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah. Cara melepaskan diri dari pertanyaan pertama adalah dengan memurnikan keikhlasan. Jadi kalau kita mau selamat, ya, dari pertanyaan yang pertama tentang niat, tujuan, motif, maka caranya adalah memurnikan keikhlasan, memurnikan niat. Jangan niatkan selain Allah dalam amalan kita. Jangan niatkan selain Allah dalam ibadah yang kita lakukan. Ya, kalau kita mau selamat caranya begitu. Dan cara melepaskan diri dari pertanyaan kedua adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan merealisasikan sunnah tersebut dalam perbuatan. Jadi kita review lagi semua amalan kita, ada enggak ajarannya dari Nabi? Cocok tidak dengan apa yang Nabi lakukan? Ya, kalau jawabannya tidak, maka harus diubah. Harus kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu, ya,
kita mengerjakan suatu ibadah yang Nabi tidak ajarkan, Nabi tidak syariatkan, Nabi tidak contohkan, Nabi tidak bimbing, Nabi tidak perintahkan, maka amalan itu akan tertolak dan sia-sia. Jadi dalam bab ibadah itu ya simple ya. Dalam bab ibadah kata para ulama, ittabi'u wa la tabtadi'u. Cukup ikuti, jangan buat hal yang aneh-aneh ya. Jangan berinovasi dalam beramal. Tidak perlu bagi kita untuk mengatik-ngatik syariat ini. Tidak perlu bagi kita untuk menambah-nambahkan amalan kita. Tidak perlu bagi kita untuk ya mengurang-ngurangi ya. Intinya cukup ikuti saja. Cukup ikuti apa yang sampai dari dalil-dalil. Lalu lihatlah amalan-amalan itu. Samakan dengan amalannya Nabi. Ikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah. Maka itu akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan sia-sia. Baik, inilah pembahasan yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang tentang keikhlasan, tentang pentingnya menjaga niat ya. Hakikat niat itu seperti apa? Keutamaan niat ya. Kalau sudah selesai pembahasan niat, masuk ke pembahasan berikutnya tentang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang mungkin dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Baik, Zakillah khair wa barakallahu fiki pada Ibu Endang yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub, jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa asnallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab pada jamaah yang ingin bertanya langsung maupun melalui chat, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, saya mau bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Meti. Ikhlas ini sesuatu hal banget ya Ustadz. Artinya dasar suatu amal ya Ustadz. Saya membahasakan ini banyak mengatakan gini, ibadah itu tadi kan disebutkan ikhlasnya itu benar nggak dipertanyakan. Kalau bahasanya banyak umumnya sebentar beribadah cita rasa dunia, arti kita ibadah itu ada yang diharapkan dunia gitu kan Ustadz. Itu berarti kan bukan ikhlas ya Ustadz. Nah, ya. Bagaimana nih Ustadz, misalnya nih kita termasuk kan kita lagi dalam masalah gitu loh. Hidup ini kan tentu ada ujian gitu Ustadz. Kita bangun malam itu karena ada masalah gitu loh Ustadz. Untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Nah, itu satu misalnya. Artinya niatnya itu kan ingin ada solusi darinya Allah gitu kan Ustadz. Kita bangun untuk berdoa. Tapi niatnya kan ingin diberikan jalan keluar. Itu satu. Apakah itu tercampur dengan disebutkan adanya bukan selain Allah Ta'ala? Itu. Misalnya kita sakit. Kita bilang nih, saya bersedekah, mudah-mudahan dengan sedekah ini menjadi solusi, menjadi wasilah Allah memberikan kesembuhan. Apakah itu juga termasuk dari bergesernya niat yang ikhlas karena Allah, yang disebut ikhlas betul-betul karena Allah itu tanpa ada keinginan seperti apa gitu loh Ustadz. Itu pertanyaannya Ustadz. Nah, barakallahu fiik wa sallallahu ilaik. Masyaallah, pertanyaannya baik ya, bagus ya. Bagaimana dengan niat kalau kita punya masalah, lalu kemudian kita bangun malam, kita bersedekah, kita melakukan amalan yang kita rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu menyalahi niat atau tidak? Jawabannya tidak.
Kenapa? Karena amalan-amalan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita ketika kita mendapatkan masalah itu untuk kembali kepada Allah. Jadi kita melakukan amalan itu ya karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, apapun yang kita harapkan, makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu ya. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi kalau ranahnya itu adalah masih dalam apa yang Allah perintahkan kepada kita, misalnya kita beribadah untuk mendapatkan surga. Apakah itu menyelisihi niat? Tidak dikatakan menyelisihi niat karena meminta surga, beramal agar dimasukkan ke surga itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, yang salah itu kalau ya misalnya niat kita itu diberikan kepada manusia, ya diberikan kepada orang lain, ya atau sesuatu ya tentu dalam permasalahan ada beberapa ya kalangan pendapat kita menginginkan sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina dari perkara-perkara dunia misalnya ya. Dari suatu amalan yang kita kerjakan tapi yang kita niatkan itu sesuatu yang ya itu tidak bisa dibandingkan dengan ya kenikmatan akhirat. Makanya kan Nabi mengatakan idza sa'altumullaha fas'aluhu firdausal a'la. Kalau kalian berdoa minta kepada Allah, minta surga firdaus yang paling tinggi. Tapi Nabi juga mengajarkan kepada kita kalau kita minta sesuatu juga minta kepada Allah. Apapun, bahkan para sahabat ya ketika mereka bahkan kalau seandainya sendal mereka putus pun mereka kan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah bentuk ibadah kita. Kenapa kita minta sama Allah? Kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wasilah doa gitu ya, dalam bentuk amalan doa. Karena itu merupakan perintah dari Allah Tabaraka wa taala. Jadi ya tidak ada kontradiksi dalam hal ini wallahu taala alam. Baik Ustadz, artinya kan suka mengatakan ya kalau ibadah itu ya sudah mencari ridha Allah Ta'ala aja, sudah jangan terselip. Ini kadang-kadang bisikan waswisu bisudurinnas ya Ustadz, artinya menggoyangkan kita gitu lah. Artinya memurnikan itu kalau kembali iya karena budu ya Ustadz, iya karena budu iya karena stainnya ke sana ya Ustadz. Nah, sahih. Nah, artinya gini, walaupun karena misalnya kita semua itu kalau untuk Allah kepada Allah artinya kita nih, saya mau safar nih, ya Allah saya mau safar, saya bersedekah, mudah-mudahan dengan sedikit sedekah ini bisa menyelamatkan. Artinya kita betul-betul mintanya kan semuanya kepada Allah. Artinya Nah, wasilah ibadah yang kita lakukan itu kembalikan ke Allah itu tidak termasuk ke sana ya Ustadz, seperti tadi ya. tidak termasuk. Nah. Oke, baik Ustadz. Jazakallah khair barakallahu fiik. Amin wa iyyakum. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Yang dari jemaah dan juga penjelasan dari Ustaz. Ya, jemaah yang ingin bertanya dipersilahkan kembali. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, sebelum kajian diakhiri, Ina mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas golongan waktu, ilmu, faidah, dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz dan Abu Arkan. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah. Ya.
Kenapa kok? Ustaz.